bahwasanya perjalanan keilmuan mengulik nasab Ba'alawi ini adalah sebenarnya pesan guru dari beliau, guru beliau di Aceh sana ya. Tapi ada satu pernyataan yang menarik yang datang dari guru beliau, membuat Tengku Mudakori ini kemudian berbalik arah untuk kembali ke pangkuan para habaib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke track polemik nasab habaib ya. Ada kabar yang cukup viral, cukup menggemparkan ya, yang datang dari Kiai Tengku Kori ya, Tengku Mudakori ya. Kiai asal Aceh yang sempat viral dengan polemik nasab di awal-awal, yang mana beliau dulu adalah salah satu orang yang getol sekali membela tesis Kiai Imad. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu, Tengku Mudakori menyatakan diri berbalik arah 180 derajat, menyampaikan permohonan maafnya karena selama ini berada di barisan para pembatal nasab habaib. Seperti kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu di antara orang yang datang pada diskusi yang diselenggarakan Kesultanan Banten pada waktu itu, salah satu orang yang menjadi andalan dari Pak Kiai Imad ini adalah Tengku Mudakori ya. Pada waktu itu sayang sekali Kiai Imad yang diharapkan bisa datang sendiri untuk bisa berdiskusi dengan perwakilan dari habaib ya, perwakilan dari Robitoh Alawiyah, tidak datang dengan berbagai alasan. Kemudian datanglah salah satunya adalah Tengku Mudakori ya. Setelah peristiwa itu cukup viral di media sosial karena beliau termasuk aktor utama, orang yang membela tesisnya Pak Imaduddin ya. Bisa dikatakan beliau inilah salah satu aktor utama pembela Imad CS ya. Mungkin ini bagi para Imaders adalah pukulan telak ya, karena kehilangan salah satu orang yang bisa diandalkan untuk membela mereka. Ya sebenarnya tidak heran ya apabila kemudian Tengku Mudakori ini berbalik arah untuk tidak membela Kiai Imad dan kawan-kawan, dan tetap mengakui nasab habaib sebagai bagian dari keturunan baginda Rasulullah SAW ya. Ada satu hal yang sangat saya ingat dengan apa yang beliau sampaikan ketika melakukan semacam klarifikasi ya. Beliau kurang lebih mengatakan bahwasanya perjalanan keilmuan mengulik nasab Ba'alawi ini adalah sebenarnya pesan guru dari beliau, guru beliau di Aceh sana ya. Tapi ada satu pernyataan yang menarik yang datang dari guru beliau. Disuruh terus untuk mencari tahu tentang nasab Ba'alawi. Disuruh mempelajari terus tentang nasab Ba'alawi. Tetapi jangan sampai ada orang yang menyusupi, yang menggunakan isu nasab ini sebagai senjata untuk kepentingan mereka. Ini pesan daripada guru Tengku Mudakori kepada beliau. Sehingga sampai pada waktunya, ternyata Tengku Mudakori ini merasakan bahwasanya perjuangan ya, dalam tanda petik perjuangan untuk mengulik nasab Ba'alawi bersama Pak Imad dan kawan-kawan, ini dirasakan sudah bukan perjuangan yang murni lagi. Yang tadinya tendensinya adalah ilmiah ya, menjadi provokasi kebencian yang luar biasa. Ini yang dirasakan oleh Tengku Mudakori ya. Kemudian ada penyusup. Nah ini ya, untuk satu perkara, satu poin yang membuat Tengku Mudakori ini kemudian berbalik arah untuk kembali ke pangkuan para habaib ya. Ada penyusup dari kalangan Wahabi yang sangat dekat sekali dengan Kiai Imad. Ya tentu ini sedikit banyaknya yang paling banyak memberikan masukan kepada Kiai Imad ya. Maka kalau kita sinkronkan dengan penelitian, hasil penelitian katakanlah ya, atau hasil tesisnya Kiai Imad yang
kesimpulannya adalah membatalkan nasab Ba'alawi. Ya. Ini hampir sama persis dengan karya salah satu ulama Wahabi di Timur Tengah. Ya. Maka tidak heran jika orang-orang mengatakan bahwasanya tesisnya karyanya Ki Imad ini adalah copy paste saja dari ulama Wahabi yang memang begitu gencarnya, begitu getolnya menyerang Ba'alawi. Ya, sebenarnya bukan Ba'alawinya, tetapi menyerang Sufi, ya, menyerang kesufian orang-orang Ba'alawi. Ya. Karena orang-orang Wahabi sangat memusuhi orang-orang Sufi yang beraliran sufistik, ya. Maka siapapun orang yang beraliran Sufi, entah itu dari kalangan Ba'alawi atau dari kalangan mana saja, maka mereka babat habis. Dan kebetulan Ba'alawi ini secara mayoritas ulamanya berada di garis atau di aliran ahlu sufi, ahlu sunnah wal jamaah lah katanya, orang-orang sufi, ya. Ini yang menjadi benang merah kenapa kok orang-orang Wahabi ini ternyata memang dekat dengan Kiai Imad dan sangat berpengaruh terhadap tulisan Kiai Imad. Nah, kurang lebih perjalanan begitu, ya. Dan ini dibuktikan oleh Tengku Mudakori, ya. Ya, pertama kita sebagai orang yang berada di barisan para habaib, ya, mengucapkan syukur alhamdulillah Tengku Mudakori sudah kembali ke barisan kita bersama, ya. Insya Allah akan tetap berjuang dalam melawan orang-orang yang melakukan propaganda yang tujuannya memang untuk buat kerusuhan, keonaran, ya, menanamkan rasa kebencian, perpecahan pada umat ini. Nah, akan kita lawan bersama.